Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ainun, saya dari kelompok 15. Kelompok kami akan membawakan materi tentang persaingan dagang dalam hukum dagang. Persaingan dagang adalah kompetisi antar pelaku dalam menawarkan barang atau jasa kepada konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada pasar. Lalu yang kedua yaitu relevansi dengan hukum dagang. Hukum dagang mengatur bagaimana pelaku usaha bersaing secara adil dan sehat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 2. Prinsip dasar persaingan dagang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebebasan berusaha, yaitu setiap orang berhak melakukan kegiatan usaha tanpa diskriminasi. Yang kedua, larangan praktek monopoli, yaitu ditetapkan untuk mencegah dominasi satu pihak terhadap pasar. Yang ketiga, persaingan sehat, yaitu harus dilakukan tanpa cara-cara yang melanggar hukum atau etika. Yang ketiga adalah regulasi tentang persaingan dagang di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang kedua, tujuan undang-undang agar menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi kepentingan konsumen. Lalu ada larangan-larangannya, yaitu 1. Ada kartel atau pengaturan harga, lalu ada monopoli, lalu ada 3. Persekongkolan atau penipuan dalam lelang. Lalu yaitu ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Lalu yang selanjutnya ada lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat adalah bentuk persaingan dagang yang tidak sehat. Yang pertama di sini ada kartel. Kartel itu adalah kerjasama antar pelaku usaha agar mengatur harga atau pembatasan produksi. Lalu yang kedua ada predatory pricing, yaitu menjual barang atau jasa di bawah harga pasar untuk mematikan persaingan. Lalu yang ketiga itu ada monopoli. Apa sih itu monopoli? Monopoli adalah dominasi pasar satu pelaku usaha. Lalu ada praktik diskriminasi, yaitu perilaku berbeda terhadap konsumen atau pemasok tanpa alasan yang sah. Lalu yang terakhir ada penyebaran informasi yang menyesatkan, yaitu tindakan yang dapat merugikan reputasi persaingan. 5. Dampak persaingan usaha tidak sehat dibagi menjadi 3. Yang pertama, merugikan konsumen atau pilihan produk dan harga terbatas. Yang kedua, menghambat inovasi dan perkembangan bisnis. Yang ketiga, menurunkan kualitas produk atau jasa. 6. Solusi untuk menjaga persaingan sehat. Yang pertama, peningkatan pengawasan KPPU, meningkatkan kapasitas dan independensi KPPU dalam pengawasan pasar. 2. Edukasi kepada pelaku usaha, meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika bisnis dan hukum dagang. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas, memberikan sanksi berat bagi pelanggar aturan. Yang ketujuh, studi kasus. Contoh kasus persaingan tidak sehat di Indonesia misalnya. Yang pertama, kasus Indomaret dan Alfamaret terkait dugaan monopoli. Yang kedua, kasus Telkom dan layanan OTT atau bisa disebut over the top. Analisis peran hukum dagang dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari materi persaingan dagang ini, kesimpulannya yang pertama, pentingnya regulasi persaingan dagang untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaku usaha harus memahami dan mematuhi aturan hukum agar tetap kompetitif tanpa melanggar norma.